Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aisyah dari kelas Manajemen C 2019 dengan NIM 199311076. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang analisis regresi dua variabel. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian analisis regresi. Analisis regresi merupakan analisis yang mempelajari hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam analisis regresi, diasumsikan berlakunya hubungan linear dalam parameter. Bentuk regresi pertama kali dikenalkan oleh Francis Galton pada tahun 1886. Galton menemukan bahwa ada kecenderungan hubungan antara tinggi orang tua dan tinggi anak. Selanjutnya, konsep analisis regresi. Nah, pada konsep analisis regresi terdiri atas 4. Yang pertama, analisis regresi adalah studi tentang hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel. Yang kedua, analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan independen. Yang ketiga, apabila hanya ada satu variabel dependen dan satu variabel independen disebut analisis regresi sederhana. Dan yang terakhir ada apabila terdapat beberapa variabel independen, maka disebut analisis regresi berganda. Selanjutnya, analisis regresi digunakan untuk yang pertama, mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih variabel. Yang kedua, variabel tersebut adalah variabel X atau variabel independen dan biasa juga disebut dengan variabel yang mempengaruhi. Dan variabel yang kedua itu ya variabel Y atau variabel dependen dan biasa juga disebut dengan variabel yang dipengaruhi. Selanjutnya yang ketiga adalah analisis korelasi. Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur seberapa kuat atau seberapa derajat kekuatan suatu relasi yang terjadi antar variabel. Nah, pada materi selanjutnya itu jenis hubungan antar dua variabel. Hubungan antar dua variabel memiliki 3 jenis. Yang pertama itu hubungan searah atau positif. Nah, hubungan yang searah diartikan apabila perubahan variabel X atau independen akan mempengaruhi variabel Y dependen yang searah. Atau jika variabel X bertambah, maka variabel Y juga ikut bertambah. Ya, kita ambil contoh pada di sini ada contohnya, jika semakin tinggi badan atau X, tinggi badan seorang anak, maka berat badannya juga bertambah atau Y. Itu contoh dari hubungan searah atau positif. Selanjutnya, kita lihat grafik usia dan tinggi badan anak. Nah, ini adalah grafiknya pada hubungan searah atau positif. Selanjutnya yang kedua, hubungan bersifat kebalikan atau negatif. Nah, dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang bersifat kebalikan atau negatif apabila perubahan variabel independen atau X akan mempengaruhi variabel dependen atau Y pada arah yang berlawanan. Kita ambil contoh, apabila harga barang atau X mengalami peningkatan, nah, maka kemungkinan besar permintaan terhadap barang atau Y tersebut mengalami penurunan karena harganya itu meningkat dan mungkin peminatnya juga akan berkurang. Kita lihat grafik dari hubungan antara harga produk dan jumlah produk yang terjual. Nah, ini adalah gambar dari grafik hubungan bersifat kebalikan atau negatif. Dan yang terakhir itu tidak ada hubungan. Dua variabel dikatakan tidak mempunyai hubungan apabila perubahan pada variabel independen atau X tidak mempunyai perubahan pada variabel dependen atau Y. Contohnya itu panjang rambut atau X dengan tinggi badan Y tidak bisa dihitung atau tidak memiliki hubungan karena maka dari itu contoh tersebut masuk kepada tidak ada hubungan karena memang rambut dan tinggi badan tidak memiliki hubungan. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.